Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan perencanaan dan promosi penjualan mochi buah dan rasa. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, Abdul Robiki. Yang kedua, Muhammad Ahnaf Fahata. Yang ketiga, Muhammad Rizki. Yang keempat, Reza Ramadan. Yang kelima, Muhammad Rizki Yafi Zahran. Untuk slide pertama, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Mochi adalah jajanan tradisional Jepang. Dengan perkembangan zaman, mochi tidak hanya menjadi jajanan tradisional saja. Kini telah menjadi budaya kuliner di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Mochi terbuat dari tepung ketan yang memiliki tekstur kenyal dan rasa yang khas di Indonesia. Mochi tidak hanya dikenal sebagai cemilan biasa, tetapi juga menjadi ikon kuliner daerah tertentu, seperti mochi khas Sukabumi yang sering dijadikan oleh-oleh khas daerah. Untuk slide yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah kami uraikan, terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat dikaji lebih dalam terkait pembahasan yang dikaji. Yang pertama, bagaimana profil usaha mochi dalam meningkatkan hasil penjualan. Yang kedua, bagaimana proses produksi mochi dari awal hingga akhir. Yang ketiga, bagaimana pemasaran yang dituju untuk penjualan mochi. Yang keempat, bagaimana usaha ini dalam aspek pengendalian dampak terhadap lingkungan. Yang kelima, bagaimana pengalokasian dana untuk menjalankan bisnis mochi. Untuk slide yang selanjutnya adalah tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah kami ambil, tujuan dari pembuatan makalah ini adalah 1. Mengetahui profil usaha mochi. Yang kedua, mengetahui proses produksi mochi dari awal hingga akhir. Yang ketiga, mengetahui target pemasaran penjualan mochi. Yang keempat, mengetahui aspek pengendalian dampak terhadap lingkungan. Yang kelima, mengetahui pengalokasian dana usaha. Selanjutnya akan disampaikan oleh Abdul Robiki. Manfaat bagi penulis dengan pembuatan makalah ini, penulis dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai UMKM, proses produksi, pemasaran, serta pengelolaan keuangan yang digunakan untuk menjalankan UMKM tersebut. Serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen pemasaran. Yang kedua, manfaat bagi pembaca. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan yang bermanfaat dan tambahan informasi bagi pelaku usaha, terutama sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan tujuan jangka pendek ataupun jangka panjang, serta dapat dijadikan sebagai pembuka lapangan pekerjaan baru. Untuk slide selanjutnya, ruang lingkup. Berdasarkan hasil dari pemaparan di atas, dalam penulisan makalah ini diperlukan ruang lingkup atau pembatasan waktu dalam memilih data. Permasalahan yang akan dibahas di makalah ini. Pada makalah ini, ruang lingkup yang kelompok kami untuk penulisan ini guna mengetahui bagaimana perencanaan dan pemasaran mochi selama tahun 2024. Untuk slide selanjutnya, yang kedua, landasan teori. Pengertian usaha. Usaha adalah sebuah kegiatan di bidang perdagangan dengan maksud mencari keuntungan. Usaha dapat didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa dengan maksud untuk memperoleh keuntungan atau memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Pengertian mochi. Mochi adalah kue yang berasal dari Jepang, terbuat dari beras ketan, ditumbuk sehingga lembut dan lengket, kemudian dibentuk menjadi bulat. Di Jepang, kue ini sering dibuat dan dimakan pada saat perayaan tradisional Mochitsuki atau perayaan Tahun Baru Jepang. Untuk selanjutnya, marketing mix 7P. Marketing mix 7P adalah pengembangan dari konsep marketing mix 4P yang digunakan untuk mengelola dan merencanakan strategi pemasaran produk atau layanan. Konsep 7P ini lebih lengkap karena mencakup elemen-elemen tambahan yang relevan dalam pemasaran modern, terutama untuk layanan. Kelanjutan marketing mix 7P. Yang pertama, produk mochi adalah cemilan tradisional berbahan dasar tepung ketan dengan tekstur kenyal dan isian yang bervariasi seperti kacang, coklat, keju, dan durian. Yang kedua, price atau harga. Dalam menentukan harga jual kami menilai terlebih dahulu bagaimana situasi pasar saat dan juga melihat dari kualitas produksi pada produk yang akan dijual. Kami dapat menjual per potong mochi seharga Rp5.000 sampai Rp7.000. Yang ketiga, place atau tempat. Tempat untuk
berjualan bervariasi tidak hanya di satu tempat saja. Misalnya pada weekends kami memiliki beberapa opsi tempat berjualan seperti CFD, Monumen, Pancasila Sakti, dan Pasar Minggu Ria. Yang terakhir, keempat, promotion. Promosi dilakukan dengan memberikan tester kepada pelanggan serta membuat reels di Instagram mengenai produk yang dijual dan meng-share melalui media sosial lainnya. Marketing mix 7P. 5. People atau orang. Fokus pada konsumen muda hingga dewasa 20-40 tahun. Pecinta camilan unik dan tradisional. Yang keenam ada proses. Mulai dari produksi menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan proses yang higienis. Serta penyesuaian dengan minat konsumen di pasar serta metode pembayaran yang fleksibel. Yang ketujuh ada physical evidence atau bukti fisik. Dengan tampilan kemasan yang menarik dan juga bersih yang dapat menarik minat pelanggan. Gerai yang digunakan untuk berjualan bersih, nyaman, dengan dekorasi yang menarik. Dan juga menampilkan testimonia atau ulasan dari pelanggan di sosial media. 3. Ada pembahasan. Profil usaha. Usaha mochi ini bertempatan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Usaha ini termasuk UMKM kecil yang konsisten dalam menjaga citra rasa mochinya selama tahun 2024 dengan harga yang terjangkau. 5.000 per mochi, semua varian rasa. Pemilik usaha mochi ini adalah Bapak Fajri Islamuddin. Beliau mengatakan mochi yang ia jual menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi, sehingga rasa dan kualitasnya terjaga hingga saat ini. Produksi mochi merupakan camilan tradisional yang kini sudah dimodifikasikan dengan berbagai citra rasa dan memiliki ciri khas yang lembut saat digigit. Mochi biasanya disajikan dengan rasa kacang merah yang sudah dihaluskan. Namun kini sudah memiliki berbagai rasa. Dalam sehari biasanya Bapak Fajri bisa membuat 120-150 pieces mochi. Selanjutnya ada pemasaran. Strategi pemasaran yang saat ini digunakan oleh Mochij yakni mereka bekerja sama dengan Gojek, Grab, driver yang ada di wilayah Tangerang. Selain dengan menjualnya secara offline, dengan cara langsung datang ke outlet. Dan Mochij juga menjual produknya secara online melalui sosial media, salah satunya melalui platform Instagram. Organisasi dan manajemen Mochij tidak dinaungi oleh perusahaan melainkan usaha yang berjalan sendiri, yang pemiliknya adalah Fajri Islamuddin. Karena usahanya ini bergerak sendiri, ia mengatur serta menganalisis pasar dengan kemampuannya sendiri, serta dengan bantuan oleh keluarga dan teman-temannya. Untuk keuangannya dibagi menjadi tiga metode. Yang pertama untuk modal. Untuk modal itu sendiri dibagi menjadi 1. Tepung ketan 1 kg, 2. Gula setengah kilogram, 3. Tepung setengah kilogram, serta isian mochi yang bervarian rasa. Yang kelima ada pewarna makanan 1 pieces. Yang terakhir ada santan setengah liter. Dengan total seluruh modal untuk membuat mochi sebesar 191.000. Untuk keuangan penjualan itu dihitung per harinya. Pada saat gerai sepi, penjualan dapat mencapai 75 pieces mochi dengan harga 5.000. Dengan pendapatan total seharinya 375.000. Pada saat gerai ramai, penjualan mencapai 180 pieces mochi dengan harga yang sama yaitu 5.000. Dengan total pendapatan per harinya bisa mencapai 900.000. Yang terakhir ada keuntungannya. Pada saat gerai sepi, laba kotornya sebesar 375.000. Pada saat gerai ramai 900.000. Biaya operasionalnya saat gerai sepi ataupun ramai sama yaitu Rp25.000. Laba bersih pada saat gerai sepi mencapai Rp350.000. Pada saat gerai ramai laba bersihnya dapat Rp875.000. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.